Jika kamu membayangkan berjalan di Uranus itu seperti ini, kamu salah. Oke, mulai dari awal. Apakah kamu siap melakukan perjalanan ke wilayah terluar tata surya untuk menjelajah planet paling aneh di lingkungan kosmik kita, untuk menjelajah ke tempat yang belum pernah dipelajari dari dekat oleh pesawat luar angkasa manapun? Bersiaplah untuk petualangan yang dingin, penuh dengan kekerasan dan bau, karena misimu adalah menghabiskan 5 detik di Uranus dan kembali. Jika kamu bisa. Bepergian ke Uranus akan menjadi perjalanan yang panjang dan aneh. Pertama, kamu harus menghabiskan 10 tahun yang panjang di pesawat luar angkasa, melaju menuju pinggiran tata surya. Jika beruntung, kamu bahkan bisa melewati Jupiter dan Saturnus dalam perjalananmu. Pastikan kamu mengemas cukup makanan dan bahan bakar. 10.000 makanan yang bisa dimasak dengan microwave seharusnya cukup untuk membawa kamu menjalani perjalanan satu arah ke planet yang jauh ini. Dan perjalanan pulangnya, ya, aku tidak akan mengkhawatirkannya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui tentang dunia ini. Uranus bukanlah planet berbatu seperti bumi. Itu adalah raksasa es seperti Neptunus. Dan ini adalah satu-satunya planet di seluruh tata surya yang berputar miring. Putarannya juga cepat. Suatu hari di Uranus hanya 17 jam di bumi. Tentu saja, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Tidak mungkin. Begitu kamu tiba di tempat tujuan, kamu masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan untuk mendekati planet biru raksasa ini. Kamu mungkin harus menghindari cincin Uranus. Ya, Uranus punya cincin, 13 diantaranya. Mereka tidak besar dan megah seperti cincin Saturnus yang indah. Cincin bagian luar terang dan mudah dikenali. Namun cincin bagian dalam sempit dan gelap. Kamu harus menavigasi bagian perjalanan ini dengan sangat hati-hati. Saat kamu berjalan melewati cincin Uranus yang berdebu, kamu akan melihat atmosfer birunya yang indah dari dekat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia. Luangkan waktumu sejenak untuk menikmati pemandangan, minimal selagi bisa. Uranus. Benar-benar planet yang aneh. Kamu tahu aku terbang melewatinya sebulan yang lalu. Kau tahu kenapa tidak ada seorang pun? Biar ku ulangi, tidak ada seorang pun yang pernah mencoba mendaratkan apapun di permukaan barang rampasan ini. Karena Uranus tidak memiliki permukaan. Itu hanyalah bola gas beracun terkompresi yang berputar-putar dan melilit inti es kecil. Oh, dan tunggu sampai aku memberitahumu mengapa gas-gas di Uranus itu beracun. Ya, oke. Terima kasih atas masukanmu, Ray. Itu benar. Uranus mungkin memiliki warna biru yang menenangkan, namun dingin dan beracun. Bukan jenis planet biru yang ingin kamu kunjungi. Gak apa-apa, aku pikir kamu harus duduk di luar dan aku akan pergi. Wow. Di sini cepat. Riko, berapa suhunya? Minus 224 derajat Celcius. Aduh, dingin sekali. Itu menjelaskan kenapa aku tidak bisa merasakan jariku atau seluruh tubuhku. Oke, setidaknya 5 detik sudah habis dan saatnya untuk pulang. Ayo, bangkit, Riko. Tidak mungkin. Jika perhitungan saya benar, Anda akan mencapai inti es dalam 54,4 menit. What? Bukan itu rencananya. Dan tadi berapa? 0,4 menit? Saya sarankan untuk mengambil kesempatan ini untuk mempelajari planet ini dari dekat dan melaporkannya kembali. Saya sarankan kamu mengambil kesempatan ini dan mengisi port pengisianmu, Riko. Saya dirancang tidak memiliki port pengisian. Tidak ada yang peduli, Riko. Tidak ada yang peduli. Sejujurnya ini menyebalkan. Uranus berbau seperti... Ya, alasan mengapa Uranus berbau sangat busuk adalah karena awan di bagian atas atmosfernya sebagian terdiri dari hidrogen sulfida. Senyawa ini tidak hanya membuat planet ini bau, tapi juga cukup beracun. Apapun yang kamu lakukan, jangan menghirupnya. Jika kamu melakukannya, kamu akan pingsan dan mati seketika. Apa? Harusnya aku mengetahui hal ini sebelum aku melompat. Iya, setelah jatuh melalui awan bau di bagian atas atmosfer, kamu akan mendapati dirimu berada dalam campuran 82% hidrogen, 15% helium, dan sedikit metana. Gas metana inilah yang memberi Uranus kabut hijau kebiruan karena menyerap cahaya di ujung spektrum merah. Awan di sini jadi sedikit aneh, agak ringan. Aku bisa melayang. Ya,
Kini atmosfer di Uranus sangat padat. Setelah melewati lapisan atasnya, kamu akan berhenti terjatuh dan mulai mengapung di dalamnya. Saat kamu terjun lebih dalam, kamu akan mulai dilempari kristal gas beku. Iya, tapi setidaknya suhu akan meningkat. Aku gak tahu soal itu. Aku gak ngerasa hangat sama sekali. Rico, beritahu statistiknya. Suhu di sekitar Anda memang sudah mencapai minus 208 derajat Celcius. Perhitungan saya menunjukkan suhu diperkirakan akan mencapai minus 153 derajat Celcius di atmosfer bagian bawah. Keren parah slur. Apa itu? Itu hujan berlian. Ya, di Uranus ada hujan berlian. Hal ini karena atmosfer Uranus kaya akan metana, senyawa karbon tunggal. Di bawah tekanan ekstrim, molekul metana pecah dan mengkristal menjadi berlian. Namun bagian terburuknya adalah angin. Kamu akan menghadapi angin yang bertiup dengan kecepatan hingga 900 km per jam. Itu 3,5 kali lebih kuat dari badai kategori 5 di bumi. Rico, keadaan di sini semakin kuat. Aku hampir gak bisa bernafas. Dan kalau aku nafas, baunya kayak... Tentu saja, tekanannya 100 kali lebih besar dari tekanan atmosfer di permukaan laut bumi. Anda mendekati mantel. Kabar baiknya adalah, kamu tidak akan memerciki apapun karena tidak banyak benda padat di Uranus. Mantel Uranus terbuat dari air, amonia, dan es metana. Di sini akan gelap gulita. Berkat gravitasi yang ekstrim, kamu tidak akan bisa menggerakkan satu otot pun. Dan cuacanya masih sangat dingin. Yang harus kamu khawatirkan adalah tekanan besar yang akan meningkat pesat di dekat pusat planet ini. Itu akan menghancurkanmu sebelum kamu bisa mencapai intinya. Dihancurkan oleh Uranus. Aku pikir itu akan jauh lebih baik. Dalam lingkungan bertekanan ekstrim ini, tubuhmu yang berbasis karbon dapat berubah menjadi berlian dan jatuh ke intinya. Sungguh cara yang spektakuler untuk mengakhiri perjalanan satu arah ke pusat Uranus ini. Ray? Oh ya, benar. Tata surya kita sangat besar. Ada begitu banyak planet dan bulan yang lebih ramah untuk misi 5 detik daripada ke Uranus. Kemana kamu harus pergi selanjutnya? Bagaimana dengan tempat yang tertutup danau metana dan pemandangan Saturnus yang fantastis di langit? Untuk bagian cerita itu ada di sisi lain. 2 sisi.